Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Indriani, NPM 19751005, program studi D3 Agribisnis. Di sini saya akan mempresentasikan tentang diferensiasi produk dan marketing mix. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada pengertian diferensiasi produk. Diferensiasi produk ialah upaya dari suatu perusahaan untuk membedakan produk yang dimilikinya dari produk-produk pesaing dalam sebuah sifat yang membuat lebih spesial atau diinginkan. Melakukan diferensiasi produk merupakan hal yang sangat penting bagi kesuksesan sebuah bisnis yang dijalankan oleh perusahaan, di mana dengan melakukan diferensiasi bisnis, perusahaan akan semakin berkembang dan semakin baik serta semakin maju. Kemudian ada cara melakukan diferensiasi produk. Ada beberapa hal cara untuk melakukan diferensiasi produk. Yang pertama, produk yaitu meliputi performance, fitur, desain. Yang kedua, service yaitu meliputi kecepatan, kemudahan, delivery time, empati, dan lain-lain. Yang ketiga, saluran distribusi yaitu meliputi bentuk saluran distribusi, kemampuan penjualan, dan lain-lain. Yang keempat, sumber daya manusia yaitu meliputi budaya kerja, skill, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, citra perusahaan yaitu meliputi merek, logo, asosiasi karakter, dan lainnya. Setelah itu ada marketing. Menurut Roosevelt Moss-Kanter mengatakan bahwa diferensiasi produk dapat dilakukan dengan 3 aset utama, yaitu konsep, kedua kompetensi, yang ketiga connection. Konsep yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan inovasi dan ide yang dihasilkan karena adanya upaya inovasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Yang kedua, kompetensi yaitu kemampuan melakukan proses pemberian nilai tambah pada konsumen dengan menghasilkan standar kompetensi yang terus meningkat. Yang ketiga, connection yaitu kemampuan dalam menjalin hubungan kerjasama dengan partner atau asosiasi. Kemudian menurut Hermawan Kartajaya ada 3 syarat melakukan diferensiasi, yaitu diferensiasi yang harus dapat mendatangkan nilai tambah yang tinggi kepada konsumen. Yang kedua, diferensiasi harus merupakan sebuah keunggulan dari pesaing, tidak ada satupun produk yang tanpa pesaing. Kemudian diferensiasi harus mempunyai keunikan. Kemudian ada 4 langkah untuk membangun diferensiasi produk menurut Hermawan Kartajaya, yaitu melakukan segmentasi, targeting, dan positioning. Yang kedua, menganalisa sumber-sumber diferensiasi. Yang keempat, menguji diferensiasi apakah sustainable atau tidak. Yang dimaksud mendatangkan nilai tambah yang tinggi kepada konsumen berkaitan dengan hal ini produk harus mempunyai perbedaan dengan produk lain, tetapi bukan asal beda saja. Perbedaannya diciptakan harus mempunyai makna terhadap konsumen dan nilai lebih yang akan ditawarkan kepada konsumen, dan daya jual semakin tinggi, maka produk ditawarkan akan semakin mengenal di benak masyarakat. Kemudian diferensiasi harus merupakan sebuah keunggulan dari pesaing, tidak ada satupun produk yang tanpa pesaing. Oleh karena itu, diferensiasi yang dilakukan harus mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan pesaing. Dengan begitu, produk mempunyai posisi lebih kotor dibandingkan dengan pesaing. Kemudian, diferensiasi harus mempunyai keunikan, yaitu bisa diartikan sebagai sesuatu yang berbeda namun sangat khas dan sulit untuk ditiru pihak lainnya. Kemudian ada langkah-langkah untuk membangun diferensiasi produk, yaitu melakukan segmentasi, targeting, dan positioning. Yang kedua, menganalisa sumber-sumber diferensiasi. Yang ketiga, menguji diferensiasi apakah sustainable atau tidak. Selanjutnya ada marketing mix, seperangkat alat pemasaran yang digunakan bisnis untuk menjual produk atau layanan kepada target pelanggan. Karena itulah setiap perusahaan menganggap hal ini sangat penting. 4P merupakan campuran pemasaran yang khas, yaitu harga, produk, promosi, dan tempat. Akan tetapi saat ini bauran pemasaran semakin mencakup beberapa unsur P lain seperti kemasan, posisi, orang, dan bahkan politik sebagai elemen bauran pemasaran yang penting. Selanjutnya ada pengertian marketing mix menurut para ahli, yaitu
Kotler dan Armstrong, Buhari Alma, Sumarmi dan Soe Prihanto, Sofjan Asauri, dan Gugup Kismoyo. Yang pertama, menurut Kotler dan Armstrong, marketing mix adalah perangkat alat pemasaran taktis yang dapat dikendalikan produk, harga, distribusi, dan promosi yang dipadukan oleh perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan dalam target marketing. Kemudian yang kedua, Buhari Alma. Definisi marketing adalah strategi mengombinasikan kegiatan-kegiatan marketing agar tercipta kombinasi maksimal sehingga akan muncul hasil yang paling memuaskan. Kemudian yang ketiga, Sumarmi dan Soe Prihanto. Definisi bauran pemasaran adalah kombinasi dari variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran, yaitu produk, harga, promosi, dan distribusi. Dengan kata lain, definisi marketing itu adalah kumpulan dari variabel yang dapat digunakan dan perusahaan untuk dapat mempengaruhi tanggapan konsumen. Kemudian menurut Sofjan Asauri, marketing mix adalah kombinasi variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran, variabel yang dapat dikendalikan oleh pemasaran untuk mempengaruhi reaksi para pembeli dan konsumen. Kemudian yang terakhir ada Gugup Kismono. Definisi marketing mix adalah kombinasi dari variabel, yaitu kegiatan yang merupakan inti dari pemasaran yang terdiri dari strategi, produk, harga, promosi, dan tempat. Kemudian ada tujuan marketing mix. Yang pertama, periklanan. Periklanan adalah salah satu kegiatan penting dalam marketing mix. Tujuan utama periklanan meliputi kegiatan untuk memberikan informasi tentang produk kepada target konsumen dan mengkaitkan penjualan. Kemudian promosi penjualan. Promosi penjualan merupakan kumpulan berbagai alat internal yang dirancang untuk menolong pembelian suatu barang atau jasa, dan kegiatan ini sebagian besar berjangka pendek dan tidak dilakukan secara berulang. Tujuan untuk promosi yaitu meningkatkan volume penjualan. Kegiatan ini juga bisa dilakukan dengan cara memberikan diskon, pengadaan konten, memberi kupon atau contoh produk. Kemudian ada pemasaran langsung. Merupakan sistem pemasaran interaktif yang menggunakan satu atau lebih media iklan guna menghasilkan tanggapan dan atau transaksi yang dapat diukur pada suatu lokasi. Tujuan pemasaran langsung adalah untuk mengkomunikasikan produk atau jasa secara langsung kepada konsumen yang dianggap target marketing potensial. Kemudian ada 7P dalam bauran pemasaran, yaitu price, produk, place, promotion, physical evidence, people, dan proses. Kemudian ada 4C dalam bauran pemasaran digital. Yang pertama, customer. Keinginan dan kebutuhan konsumen. Di bawah model ini, bisnis harus difokuskan pada penyelesaian masalah bagi konsumen daripada menciptakan produk. Dan ini membutuhkan mempelajari perilaku dan kebutuhan konsumen, serta berinteraksi dengan pelanggan potensial untuk mengetahui apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka inginkan. Yang kedua, cost atau biaya. Total biaya untuk memperoleh produk atau layanan yang melampaui label harga. Biaya termasuk waktu dan diperlakukan untuk meneliti suatu produk dan melakukan pembelian. Ini juga dapat mencangkup biaya pengorbanan yang harus dilakukan konsumen, seperti tidak membeli lagi atau biaya rasa bersalah yang mereka alami karena membeli atau tidak membeli produk. Kemudian yang ketiga ada convenience atau kenyamanan. Seberapa mudah atau sulit bagi konsumen untuk menemukan dan membeli suatu produk. Maraknya pemasaran dan pembelian internet telah membuat kenyamanan lebih penting dalam keputusan pelanggan daripada tempat fisik. Kemudian communication atau komunikasi. Dialog yang sangat tergantung pada konsumen dan penjual. Ini termasuk iklan, pemasaran, dan penampilan media. Namun, di dunia digital, ini semua mencangkup email yang dipilih atau diinisiasi oleh pelanggan duta merek, posting blog, situs web, penempatan produk yang disponsori, dan saluran media sosial lainnya.
Kemudian ada 4P dalam produk Silver Queen. Yang pertama, produk adalah barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan. Dalam marketing mix, Anda harus mempunyai produk yang bagus, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan target pelanggan Anda. Kemudian price, harga merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam pemasaran suatu produk, karena harga adalah satu dari 4 marketing mix. Harga adalah sejumlah uang yang dibebankan atau suatu produk atau jasa, atau jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut. Untuk harga sangat bervariasi dan dinilai cukup terjangkau, berkisar 8.000 sampai 25.000. Dan di sini tentunya harga menentukan kualitas dan ukuran coklat per batangnya. Kemudian ada place. Di antara 4P dalam marketing mix, komponen place merupakan komponen place mungkin kurang banyak diperhatikan oleh para pemasar atau manajemen, padahal komponen place ini memegang peran yang sangat penting dalam pemasaran karena tujuan utama dari pemasaran adalah menyalurkan barang-barang atau jasa, maka diperlakukan adanya kegiatan penyaluran yang harus dilalui oleh barang-barang dan produsen ke konsumen pada waktu dan jumlah yang tepat. Kemudian promosi ya dalam marketing mix meliputi kemampuan komunikasi pemasaran yang lengkap terpadu, yang pada gilirannya meliputi iklan serta promosi penjualan. Promosi juga menentukan segmentasi targeting dan positioning produk. Kemudian ada 4P dalam coklat Mongo. Coklat Mongo memproduksi dengan cita rasa khas Belgia, diantaranya coklat batang 40 gram dengan berbagai macam rasa, coklat batang 80 gram dengan berbagai macam rasa, oleh-oleh Mongo, dan produk musiman, serta pralines. Kemudian ada price, karena coklat Mongo menargetkan kalangan middle up, maka harga dari coklat ini relatif mahal dengan coklat lokal yang di dalam negeri. Karena kualitas coklat Mongo ini di atas perusahaan lokal yang lain. Place lokasi pabrik dan showroom coklat Mongo ini berada di Kota Gede, Yogyakarta, dan Mongo Shop berada di Jalan Tirtadipura, Yogyakarta, dan outletnya pun sudah tersebar di berbagai provinsi di Indonesia seperti Jawa, Bali, dan Sumatera. Dan promosi coklat Mongo menggunakan cara promosi dan kegiatan sampling, melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah, kerjasama dengan sekolah-sekolah dan universitas, serta dari mulut ke mulut. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.